Nah, kemudian dalam sejarahnya sifat pengkhianatannya, ya, si Amr itu disebutnya jahiliyah. Makanya dikenal awalnya dulu jahiliyah. Jadi sebelum mengenal istilah khianat, istilah munafik, jahiliyah disamaratakan. Pokoknya orang-orang yang jahiliyah gitu, ya. Nah, baru setelah Quran turun dikenal kata munafik dan nifak gitu, ya. Dalam At-Taubah ayat 67, al-munafiquna wal munafiqatu, hai orang-orang munafik perempuan dan orang-orang munafik laki-laki, ya. Munafiquna ini laki-laki, munafaqatu ini perempuan. Ba'duhum min ba'din, sebagian dan sebagian mereka lainnya adalah sama. Jadi Al-Qur'an menjelaskan orang munafik itu semuanya sama gitu, ya. Bagaimanapun sikap dia semuanya sama gitu, ya. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. Nah, jadi sifat mereka itu, perilaku mereka itu menyuruh berbuat mungkar. Kebalikannya Al-Qur'an, ya. Mereka itu orang munafik cirinya suka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf gitu. Ya, wayanhauna 'anil ma'ruf gitu. Wayaqbiduna aydiyahum, dan mereka itu selalu berpegangan tangan. Jadi orang munafik itu kompak dengan sesama orang munafik gitu, ya. Nasullaha fanasyahum, mereka itu sudah lupa kepada Allah, maka Allah lupakan mereka. Jadi orang-orang munafik itu lupa pada Allah dan Allah lupakan mereka, ya. Innal munafiqina hum mulfasikun. Sungguh orang-orang munafik itu adalah juga orang-orang yang fasik gitu, ya. Nah, kemudian perilaku nifak, karena tadi munafik itu sifat bentuknya. Nah, nifak secara istilah syara orang yang perilakunya itu ucapannya berbeda dengan perbuatannya, itu nifak, ya. Jadi kalau munafik sifat, kalau perilakunya nifak. Mulutnya beda dengan perbuatannya, itu nifak, ya. Zahirnya tidak sama dengan batinnya. Itu. Terus dia amalnya itu yang kelihatan amalnya itu bertentangan dengan hatinya. Jadi kalaupun dia sholat, dia puasa, hatinya belum tentu. Itu termasuk perilaku nifak gitu, ya. Nah, perilaku nifak ini dibagi menjadi dua. Jadi dari sifat munafik lahir perilaku nifak. Nifak itu dibagi dua. Pertama nifak i'tiqad, ya, nifak yang sifatnya keyakinan. Orang-orang ini suka mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ini sifat nifak i'tiqad, ya. Cirinya yang kemudian juga orang yang membenci Rasulullah SAW dan membenci agama yang beliau bawa. Ini ciri orang yang nifak. Sekalipun dia keturunan Rasul. Ada kemarin itu Habib yang keturunan Rasul tapi membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sampai dia menyampaikan, buat apa ibadah haji ke Mekah? Umrah. Ini kan yang dibawa oleh Rasul dia benci. Ini termasuk dengan nifak gitu, ya. Jadi orang seperti itu sekalipun keturunan Rasul sama Rasulullah itu udah dicoret tuh dari kakaknya tuh. Dari kartu keluarganya Rasulullah udah dicoret tuh, ya. Ketiga ciri orang yang nifak itu orang yang merasa gembira ketika Islam itu turun. Agama Islam lemah, agama Islam dihinakan, itu dia senang. Nah, itu termasuk ciri orang yang nifak, ya, yang sifatnya munafik. Yang keempat tidak senang kalau Islam menang, ya. Jadi kita gampang nih lihat aja nih siapa nih komen-komen orang-orang yang nggak suka dengan bakal kemenangan Islam, bakal kebaikan Islam. Nah, itu udah ciri itu, ya. Walaupun dia sorbannya seperti apa itu, ya, seperti gulungan bantal guling, ya, tetap dia itu masuk dalam kelompok orang munafik dan nifak, ya. Yang kelima, kebanyakan sekarang itu
munculnya sifat-sifat munafik itu, menularnya sifat-sifat munafik, ya, kebanyakan karena apa? Karena sikap orang yang suka hidup dari Islam, bukan menghidupkan Islam. Ya, ini nih yang menjadikan orang itu menjadi munafik, ya, menjadikan orang nifak karena dia punya prinsip hidup dari Islam, bukan menghidupkan Islam. Itu jalan kemudahan untuk menjadi orang munafik, ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jangan pernah sekali-sekali kita berharap bakal hidup dari Islam. Kita yang harus punya niat, punya tekad menghidupkan Islam, ya. Kenapa itu ada peluangnya? Karena di Indonesia mayoritas Islam. Maka dianggap bisa mudah hidup dari Islam, gitu. Ya. Kan ada di kita ini ada pakem, ya, yang kalau pejabat, kalau apa lebih baik agama Islam. Pemilih itu voters paling banyak orang Islam. Nah, itulah jadi banyak peluang untuk hidup di dalam Islam, mencari hidup dengan Islam. Bukan ngidupin Islam, bukan, gitu, ya. Gitu jemaah. Nah, ini. Jadi ibaratnya Islam itu cuma jadi bungkus tanpa isi. Nah, gitu. Makanya nasi bungkus banyak beredar. Ya, Pak Wondo atau nuhun ya, Pak Wondo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mati orang Islam menghidupkan Islam. Nuhun Pak Wondo. Ya. Gitu. Maka banyak orang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 18, summum bukmum umyum fahum la yarji'un, ya. Orang-orang yang munafik itu orang-orang yang ditulikan, orang-orang yang dibisukkan dan dibutakan, ya, dan mereka tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau orang sudah munafik, orang sudah nifak, jangan harap bisa taubat. Hati-hati, jangan masuk ke dalam perkara munafik, ya. Karena Allah ini tegaskan sulit untuk taubat, gitu, ya. Yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali itu nifak perbuatan, ya. Yang tadi di depan udah kita jelaskan, iza autu minakhona, kalau dipercaya dia berkhianat. Wa iza hadasa kazaba, kalau bicara dia dusta. Wa iza akhada godaro, kalau berjanji dia ingkar. Wa iza hosoma fajaro, kalau berselisih, bertengkar dia melewati batas. Nah, ini perilakunya nifak, ya, perilakunya orang munafik, gitu. Kemudian ketika perilaku nifak ini dibiarkan tumbuh dan sifat munafik ini dibiarkan tumbuh dalam diri seseorang, tidak ada yang ngingetin. Karena kan ada pengaruh lingkungan, terbawa-bawa. Biasanya kan begitu. Nah, kemudian gak ada yang ngingetin, maka perilaku dia akan tumbuh menjadi khianat. Ya, maka orang-orang munafik itu, orang-orang yang nifak itu akan mudah dia untuk berkhianat. Gitu. Jadi hati-hati kalau ada orang tukang bohong, kita bisa dikhianati itu sama dia, gitu, ya, hati-hati, gitu. Wa qala Allah taala Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha wa rasulah, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu mengkhianati amanat-amanat, gitu, yang dipercayakan kepada kamu. Jadi kalau kita punya lingkungan, keluarga, anak buah, kasih coba ujiannya, kasih aja coba amanat. Nah, dia jalaninnya benar nggak tuh amanatnya? Kalau jalaninnya nggak benar, hati-hati tuh. Ya, bisa-bisa kita ditikung, gitu, dikhianati, gitu, ya, ditusuk dalam selimut, gitu. Kemudian secara bahasa, ya, khianat itu khainun, ini bentuknya kata sifat, ya.
Jadi sifat munafik menghadirkan sifat khianat, juga menghadirkan perilaku khianat, ya. Khona yakunu khianatun, gitu. Artinya orang-orang yang suka curang, orang-orang yang suka nipu, gitu. Ya, itu khianat. Ya. Di antara penyebab lahirnya sifat dan perilaku khianat itu dari apa? Dari dorongan tidak ridhonya, kalau Al-Quran menggambarkan dari dorongan tidak ridhonya kaum Nasoro dan kaum Yahudi. Ya. Wa qala Allah Ta'ala walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro ini yang tidak ridho kepada orang Islam, sampai orang Islam itu mengikuti sistem, milah itu sistem, ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak berharap orang Islam meninggalkan syahadat, enggak. Jangan salah. Indonesia ini akan dibiarkan Islamnya itu dominan, tapi sistemnya harus ikut mereka. Itu kita jangan lengah di situ tuh, ya, jangan lengah di situ tuh. Itu kemauannya mereka, sistem politiknya ikut mereka, sistem ekonominya ikut mereka. Ente mau syahadat sehari 1000 kali sebodoh teuing, mereka mau begitu, ya. Yang penting sistemnya ikut mereka, dan kita dibuat karena sistemnya ikut mereka sehingga umat Islam menjadi kacungnya mereka. Terbukti nggak sekarang umat Islam jadi kacung mereka? Hai, hitung di Indonesia ada berapa bosnya orang Muslim? Sok aja. Ada berapa yang jadi bos orang Muslim yang taat di Indonesia? Ada berapa? Banyak mana? Ya, gitu. Karena sudah terbawa sistemnya, kita kebawa ke mereka, gitu. Ya, gitu. Karena apa? Islam tidak pernah mengajarkan suap menyuap. Ya kan? Yang ngajarin suap menyuap siapa? Mereka. Maka kita jadi kacung mereka. Karena kita mau disuap sama mereka. Ya. Akhirnya keluarga kita, saudara kita, umat kita jadi kacung mereka. Coba kalau orang-orang kita nggak mau disuap, mengikuti aturan Islam, mau gitu, ya, gitu jemaah. Ini masalah yang harus diperbaiki oleh para ulama khususnya, ya. Makanya berawal dari, kalau kita lihat strukturnya, berawal dari milahnya mereka itu, yang diajarkan kepada kita itu, ditularkan kepada kita itu, pertama adalah tasyabuh. Ketika tasyabuh, ajaran tasyabuh mereka berhasil, maka orang Islam akan jadi dukung mereka. Berawal dari tasyabuh. Dari tasyabuh jadi mendukung. Dari mendukung jadi membela. Setelah membela jadi munafik. Kalau sudah munafik, Islam dihancurkan, saudara dibunuh. Itu apa namanya? Penyakit yang paling berat di Islam. Gitu, ya.